kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembalilah, 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 kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih depannya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih depannya. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama, kita selalu harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan bersyukur itulah nikmat itu akan diberkahi oleh Allah. Kita tidak bisa membalas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena nikmat itu sangat banyak sekali. Saking banyaknya, kata Allah, kalian tidak bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu coba menghitung nikmat Allah itu,
kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Tidak cukup angka-angka kita untuk menuliskannya. Malah Allah menyampaikan, seandainya seluruh kayu-kayu yang ada di hutan dijadikan pena, air laut dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah. Habis air laut yang sekarang itu, ditambah lagi 7 laut lagi, tidak akan habis nikmat Allah itu dituliskan. Semua itu disediakan oleh Allah adalah untuk kita manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untukmu apa saja yang ada di bumi ini, semuanya, semua untuk manusia. Silakan kata Allah kamu nikmati, jangan lupa bersyukur. Nah, subuh ini kita bersama-sama bisa hadir untuk melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah dengan memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan subuh ini diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk manusia dengan membawa petunjuk. Arsala rasulahu bil huda. Allah mengutus Nabi itu membawa petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk kita menjalani hidup di dunia yang sementara ini. Hidup awak di dunia kau kan sementaranya. Ya enggak? Umur awak paling-paling kalau umat Nabi Muhammad kau rata-rata itu antara 60 dan 70 tahun. Ada yang lebih, banyak juga yang kurang. Dan itu sangat singkat sekali. Apalagi kalau dibandingkan dengan akhirat. Karena satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia kok sehari di akhirat dulu. Makanya akhirat itu dikatakan bako, kekal. Di umur awal ada yang sampai sehari akhirat. Kalau umur 50 tahun, kalau umur 100 tahun, 1/10 hari akhirat. Ya, kalau 50 tahun, 1/20. Makanya kita disuruh untuk mempersiapkan diri untuk waktu yang lebih panjang, yaitu akhirat. Nah, diberi kita dunia. Awak diagi dunia untuk berbuat, yang mana nanti semua perbuatan kita di dunia pasti kita terima balasannya di akhirat. Ad-dunya darul amal, akhirah darul jaza. Dunia tempat kita beramal, tempat kita bekerja, akhirat nanti sampai menerima balasan. Tidak ada yang lolos dari perhitungan Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Petunjuk itu adalah Al-Quran yang perlu awak tahu, awak baca, awak mengerti, kemudian ujungnya diamalkan. Karena perlu ibu-ibu bapak diulang-ulang. Ya enggak? Jangan sampai ada dulu di antara awak yang tidak membaca Al-Quran ketika hidup.
Lah mati awak baru Quran diletakkan orang di kepala awak. Ada orang meninggal. Kadang-kadang 3 Al-Quran meletakkan. Sebelah kanan, sebelah kiri, ada cek lo. Ada guna Al-Quran bagi orang mati? Tidak ada. Al-Quran ku untuk awak yang hidup. Untuk awak yang hidup memahami kemudian diamalkan dalam kehidupan. Baru dia menjadi hudal lil muttaqin. Rasul membawa petunjuk. Rasul membawa dinul haq, agama yang benar, yaitunya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ibu-ibu bapak jamaah subuh rahimakumullah. Subuh ko awak ulangkan satu ayat dalam surat At-Taubah ayat 71. Isinya adalah tentang orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Kata Allah, sayarhamuhumullah. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Nah, rahmat Allah kau yang selalu awak minta. Siapa yang akan diberikan rahmat oleh Allah itu? Yang pertama, orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, yang mau jadi pelindung, menjadi penolong bagi saudaranya. Orang yang suka melindungi orang lain, yang suka menolong saudaranya sesama mukmin. Banyak ayat hadis yang menjelaskan ini supaya awakku saling tolong menolong. Ya enggak? Nabi mengatakan manusia orang mukmin itu kalau diperhatikan mereka itu seperti satu tubuh. Yang mana tubuh kita ini terdiri dari berbagai bahagian, ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada segala macam. Kalau sebahagian kecil sakit, itu yang lain tanpa diminta pertolongan akan membantu. Kalau awak berjalan, tata ruang kaki awak, ya enggak? Mata tanpa diminta pertolongan, inyo sampai sekali menceliat. Mayang kanai, luka, berdarah atau tidak diperhatikan sekali. Tangan langsung menolong, otak langsung berpikir yang akan dilakukan. Tanpa diminta pertolongan, dia akan segera menolong, membantu saudaranya. Begitu orang mukmin itu yang akan diberi rahmat oleh Allah. Bukan tidak mau tahu, hanya sekuatilah urusan awak lah kau urus. Tapi orang mukmin itu merasakan, ya, mau memberikan pertolongan kepada saudaranya, dia siap menjadi aulia, menjadi penolong, menjadi pelindung, menjadi pembantu bagi saudaranya sesama mukmin. Karena Nabi mengatakan Allah akan menolong kamu selama kamu mau menolong saudaramu. Selama kita mau menolong saudara kita sesama mukmin, selama itu pula Allah akan selalu menaungimu, melindungimu dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka selalu menyuruh, mengajak untuk berbuat baik. Dimanapun berada, selalu mengajak untuk berbuat baik. Karena mengajak orang kepada kebaikan itu adalah kalimat yang paling bagus. Kata Allah, ya, apakah ada lagi kalimat yang lebih baik daripada mengajak manusia kepada kebaikan? Dan orang yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kata Nabi, siapa yang mengajak seseorang yang memulai satu kebaikan, dia akan mendapat pahala dengan mengajak itu.
kemudiannya dapat pahala lo dari orang yang mengikuti. Disampaikan ke orang, lalu orang mengamalkan. Bara orang yang mengamalkan tadi dapat, orang yang mengajak pertama tadinya dapat lo pahala. Kalau seandainya orang yang diajak tadi mengajak yang lain juga, dia akan selalu mendapatkan kebaikannya. Ini berlanjut ila yaumil qiyamah. Makanya selalu berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan. Masalah pertama orang terima tak terima, itu urusan orang lain loh. Tugas awak tu menyampaikan, mengajak. Karena memang ada kunci terakhir itu namanya hati. Memang hati seseorang itu tidak bisa dipaksakan. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Makanya awak disuruh berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Jadi orang yang akan mendapat rahmat itu yang kedua, selalu mengajak dengan yang ma'ruf. Ketiga, wayanhauna 'anil munkar, mereka selalu mencegah dengan kemungkaran. Makanya ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, hendaklah ia berusaha untuk mencegahnya. Pertama dengan yadihi, jo tangan ko, atau dengan kekuasaan. Kekuasaan ko maksud ibu apa? Kepada orang yang di bawah awak. Kalau pemerintah, presiden ke rakyatnya. Kalau awak di atas rumah, ibu-ibu punya kekuasaan kepada anaknya. Penggunaan kekuasaan awak tu untuk mencegah. Kalau tidak punya kekuasaan, fa illam yastati' fa bilisani, dengan lidah, kecen, katakan yang itu salah. Kalau je lidah tak lo mampu mengecek asal keberang menyo kawak kan itu tidak. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan lisan, jo hati. Kecen katiwa itu salah, ya Allah agilannya petunjuk. Wa dzalika ad'aful iman. Kalau laju hati itu selemah-lemah iman. Itulah lemah nawak namun. Lemah iman. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang akan diberi rahmat itu wa yuqimunas shalah. Mereka selalu mendirikan solat. InsyaAllah awak dapat selalu rahmat. Ya, karena kita selalu menjaga solat kita dengan sebaik-baiknya. Usahakan ini juga di rumah awak. Jangan sampai ada di atas rumah awak yang tidak solat. Apakah anak, apakah cucu, siapapun, usahakan di atas rumah itu semua mendirikan solat. Ya, karena rumah tangga yang sakinah itu, mawaddah warahmah itu, salah satu syaratnya ibadah di rumah itu selalu baik. Kemudian wa yu'tunaz zakah. Mereka membayarkan zakat. Kalau udah bisa zakat, berinfak. Udah bisa berinfak, bersedekah. Sedekah itu yang paling ringan tuh menahan diri berbuat salah. Itu sedekahnya tuh. Ya, itu menahan diri saja tidak berbuat salah, itu masih dianggap sedekah. Jadi harta yang diberikan oleh Allah sebagian dizakatkan kalau cukup hisabnya, etongnya, kalau cukup haulnya, waktunya. Kemudian orang yang diberi rahmat oleh Allah itu wa yuti'unallah war rasul wa rasulah, dia selalu mentaati Allah dan Rasul.
Atiullah wa atiur rasul. Ya, antara Allah dengan Rasul itu selalu sejalan. Orang yang taat pada Allah, dia pasti taat kepada Rasul. Kata Rasul, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang patuh taat kamu, kata Rasul, berarti dia taat kepada Allah, dan siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Ibu-ibu apa yang dihormati, itulah kata Allah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sebagai kesimpulannya, yang pertama orang yang diberi rahmat oleh Allah adalah orang yang mau jadi pelindung, penolong bagi saudaranya sesama mukmin. Yang kedua, orang yang selalu menyuruh dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, orang yang selalu berusaha mencegah kemungkaran di mana saja dia berada. Kemudian selalu menjaga solatnya, wa yuqimun munas shalah, dan membayarkan zakat, dan selalu menjaga ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini sehingga kehidupan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.